aja, Mas. Iya, cuma lagi pengen santai aja. Kenapa nih? Aku temenin ya. Gak enak loh kalau nongkrong sendiri, gak ada temen ngobrol. Boleh kan aku di sini? Tenang aja, aku gak akan gigit kok. Oh iya, boleh. Gawat, nih kalau disamperin biduan gini, aku butuh modal karena pasti minta dijajanin. Sedangkan aku kere, punya duit juga hasil minta ke istri. Ayo kita ke depan. Sawer dikit, Mas, biar gak duduk-duduk doang. Waduh, nyawer. Iya, ayo. Aku yang nemenin kamu. Masnya semangat banget. Mumpung lagi di sini. Malam ini panjang, jangan cepet pulang ya. Ya ampun, udah mau jam 8 aja. Kenapa waktu tuh cepat banget sih? Duh, sarapan belum kelar. Aku harus buru-buru biar gak kesiangan. Mah, belum selesai ya masaknya. Aku takut telat, teman-teman aku udah pada berangkat dari tadi. Duh, iya nak, sabar ya. Ini udah hampir beres. Kamu siap-siap dulu aja, nanti mama nyusul. Tapi itu udah hampir selesai ya mah. Aku nunggu di sini aja deh. Iya, ini udah mateng. Mama pisahin juga buat ayah kamu sarapan. Nih udah siap. Nanti makan yang banyak ya, biar fokus belajarnya. Mah, ada duit nggak? Aku mau beli rokok. Rokok lagi. Tiap hari kamu pikirin cuma itu. Ini aku kasih 20.000. Cukup buat beli rokok mah. 20.000 mana cukup? Tambah lagi dong, jangan pelit. Sekalian aja 100.000, biar buat besok sekalian. Ini 100.000. Tapi tolong ya, jangan boros. Aku udah kerja banting tulang. Minimal kamu bisa hemat biar gaji aku cukup buat nutupin kebutuhan rumah. Iya, nanti juga aku cari kerja biar nggak nganggur terus. Mah, ayah kenapa sih? Nggak apa-apa nak. Ayo kita berangkat sekarang. Jangan sampai kamu telat. Aduh, perut aku keroncongan terus dari tadi. Lapar banget. Tapi jam istirahat masih lama. Kamu kenapa? Pasti belum makan ya? Kebiasaan deh kalau kerja, nggak pernah sarapan dulu. Nggak sempet bu. Di rumah tuh kalau pagi selalu ribet. Banyak yang harus dipegang. Akhirnya perut sendiri gak keurus. Aku ada roti. Makan dulu, buat ngeganjel, biar nggak terlalu lapar. Tapi nanti kalau kelihatan mandor gimana? Udah, makan aja. Kesehatan juga penting. Kerja terus, tapi badan tumbang. Nanti kamu sendiri yang rugi. Makasih banyak ya bu. Aku makan rotinya. Soalnya aku benar-benar kelaparan. Ayo, jahitannya dipercepat. Target hari ini naik. Jangan pada lelet kerjanya. Aduh, Pak Surya datang. Gimana ini? Makan aja. Kamu udah pucet banget itu. Enggak bu, aku takut. Nanti malah dipotong upah. Aku butuh uangnya. Yasmin, fokus. Jangan sampai hasil jahitan kamu berantakan. Iya pak, maaf. Yasmin, kamu tuh benar-benar hebat.
sampai nggak mikirin diri kamu sendiri. Padahal kamu perempuan, tapi rela banting tulang buat keluarga. Kalau bukan aku, siapa lagi, Bu? Suami di rumah nggak bisa diandelin. Bisanya cuma minta duit ke istri. Kamu harus sabar ya. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya kok. Semoga suami kamu cepet sadar deh, biar nggak jadi pengangguran terus. Hidup aku kok gini-gini aja ya. Dari pagi nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa aku lakuin. Bosan juga lama-lama. Di rumah gabut, keluar juga nggak tahu mau ngapain. Dari dulu di kampung ini emang nggak pernah ada yang seru. Kenapa bengong mulu sih? Kelihatan nggak bahagia banget hidupnya. Iya, bosan banget. Hidup aku garing. Tiap hari nggak ada kegiatan, cuma gini-gini doang. Makanya cari kerja, jangan nganggur terus. Ngapain kerja? Udah ada istri yang bisa nyari duit. Aku bagian nikmatin duit istri aja. Udah nggak aneh kalau istri bisa nyari duit. Pasti banyak suami yang malas kerja. Tapi kan kamu sendiri tadi bilang kalau nggak ada kegiatan bikin gabut. Makanya itu aku pengen cari hiburan. Aku butuh tempat rileksi, tapi di sini nggak ada yang bisa dijadiin tempat hiburan. Butuh tempat hiburan? Ada, aku tahu tempatnya. Di mana? Kasih tahu dong. Ada kafe, tapi kayak kafe remang-remang gitu. Terus ada musiknya kalau malam. Biduannya cakep-cakep lagi. Cobain aja ke sana. Serius? Bukan cuma omong doang kan? Iya, aku serius. Aku sering ke sana, cuma sekarang nggak pernah lagi karena diomelin mulu sama istri. Kalau penasaran datang aja. Cobain duduk sambil minum. Terus sambil nikmatin biduan nyanyi deh. Hahaha. Wah, kayaknya menarik. Daripada gabut, mending nongkrong sambil dinyanyiin. Pasti asik tuh. Datangnya malaman aja, biar rame. Dijamin gak bakalan nyesel. Iya, siap. Nanti malam aku bakalan kesana. Akhirnya sampai rumah juga. Dita, ayah kamu mana? Mama udah pulang. Ayah lagi nggak ada di rumah, tapi nggak tahu kemana. Pas aku pulang sekolah, rumah udah kosong. Lagi-lagi nongkrong gak jelas. Giliran disuruh nyari kerjaan, malah gak pernah mau denger. Mungkin ayah keluar buat nyari angin kali mah. Pastikan suntuk kalau seharian di rumah doang. Iya, tapi mama itu maunya ayah kamu tuh cari kerja. Jangan cuma nongkrong-nongkrong gak jelas. Jadinya boros. Kamu kan lihat sendiri, tiap hari ayah kamu kerjaannya cuma minta uang ke mama. Mah, jangan marah-marah terus. Aku jadi takut. Maaf, mama bukan marah sama kamu. Mama kesel karena semua beban ada di mama. Padahal kan seharusnya cari nafkah itu ayah kamu, bukan mama. Udah, sekarang mama istirahat dulu aja ya. Mama kelihatan capek banget. Aku nggak tega liatnya. PR kamu udah beres? Tinggal sedikit lagi mah, tapi aku bisa ngerjain semuanya sendiri kok. Gak perlu dibantuin sama mama. Anak mama emang hebat. Ya udah, mama mau ke kamar mandi dulu ya. Abis itu mama siapin makan. Mau pesan apa, Mas? Es kopi aja deh satu, sama makanannya yang mix platter snack. Oke, tunggu di meja ya. Nanti pesanannya diantarkan. Lumayan juga tempatnya, enak buat ngabisin waktu biar nggak gabut. Itu cowok siapa ya? Kok aku kayak baru lihat dia kesini? Selamat malam semuanya. Wah, asik juga ternyata. Bener kata Joko, nongkrong di sini bakal ditemenin biduan. Sendirian aja, Mas? Iya, cuma lagi pengen santai aja. Kenapa nih?
aku temenin ya. Gak enak loh kalau nongkrong sendiri, gak ada temen ngobrol. Boleh kan aku di sini? Tenang aja, aku gak akan gigit kok. Oh iya boleh. Gawat nih kalau disamperin biduan gini, aku butuh modal karena pasti minta dijajanin. Sedangkan aku kere, punya duit juga hasil minta ke istri. Ayo kita ke depan. Sawer dikit mas, biar gak duduk-duduk doang. Waduh, nyawer. Iya, ayo. Aku yang nemenin kamu. Masnya semangat banget. Mumpung lagi di sini. Malam ini panjang, jangan cepet pulang ya. Untung Yasmin udah tidur. Jam segini baru pulang. Kamu dari mana aja? Kamu ini ngagetin aku aja. Aku dari luar, nggak perlu nginterogasi aku segala. Aku bukan anak kecil ini kok. Ya tapi kenapa harus pulang dini hari kayak gini? Seenggaknya kalau nggak ada kerjaan itu di rumah mas, bantu aku ngurusin rumah, bukan keluyuran gak jelas. Udahlah, aku capek. Jangan cerewet deh. Aku nggak bakal cerewet kalau kamu dengerin omongan aku. Kamu itu harus berubah mas. Aku capek kalau ngelihat kamu kayak gini terus. Kenapa sih di hidup kamu itu isinya cuma soal kerja mulu? Aku tuh butuh hiburan. Lagian selagi kamu bisa kerja, kenapa harus maksa aku kerja? Wajarlah aku maksa karena kamu itu kepala keluarga. Kamu punya tanggung jawab buat nafkahin. Lagian kalau kamu gak kerja, uang dari mana buat kamu pakai hiburan itu, ha? Pasti dari aku lagi kan? Lama-lama aku muak diceramain mulu tiap hari. Aku bukan ceramah. Aku cuma minta kamu sadar. Kamu kepala keluarga. Aku capek nanggung semuanya sendiri. Ya udahlah, besok aku cari kerja. Puas. Udah, sekarang aku mau tidur. Stop bahas itu lagi karena kuping aku panas dengernya. Udah siap semua ya? Ayo kita berangkat sekarang. Tunggu dulu. Ada apa mas? Kamu ada uang gak? Aku butuh uang nih buat nanti keluar. Keluar kemana lagi? Kemarin kan udah aku kasih uang. Beda lagi, sekarang buat ongkos cari kerja. Masa aku disuruh cari kerja tapi gak dikasih pegangan? Tapi beneran buat cari kerja nggak? Nanti malah alasan doang mau cari kerja biar dikasih uang. Ujung-ujungnya cuma keluyuran gak jelas. Ma, Iya sayang, sebentar ya. Kamu tuh gak pernah percaya sama aku. Aku mau berubah juga susah kalau kamu curiga terus. Aku curiga karena udah capek dibohongin kamu. Aku tahu kalau kamu gak bener-bener serius pengen cari kerja kan? Udahlah, aku males debat. Sini kasih uangnya. Ma, ayo, aku udah kesiangan nih. Ini terakhir kalinya aku kasih. Aku mohon, kamu beneran cari kerja. Jangan cuma omong kosong. Loh, ini kotaknya kok ada di sini? Ini nggak mungkin, pasti ada yang nggak beres. Kok kosong? Uangnya kemana? Nggak mungkin, aku nggak pernah sentuh uang di sini. Ya Allah, ini uang tabungan buat sekolah anak aku. Aku nabung sedikit-sedikit tiap bulan, biar Dita bisa sekolah. Kok bisa habis? Kemana uangnya ya?
Siapa lagi kalau bukan kamu, Mas? Cuma kamu yang tahu aku simpan uang di sini. Aku kerja mati-matian sampai nahan lapar, nahan capek, tapi kamu malah rampas semua uang hasil kerja keras aku tanpa izin. Aku bener-bener capek dan gak bisa dibodohin terus. Sekarang akunya mau cari kerja, tapi aku yakin kamu bohong, dan yang kamu cari cuma kesenangan buat diri kamu sendiri. Aku harus kuat. Nangis gak bakal balikin uang itu. Yang harus aku lakuin sekarang adalah aku cari kamu. Uang itu harus kembali ke tangan aku. Malam ini rasanya beda ya, aku ngerasa lebih enjoy, nggak kepikiran apa-apa. Makanya hidup itu harus dinikmati. Jangan kebanyakan pikiran, nanti cepet tua loh. Hahaha, iya juga ya. Selama ini hidup aku ribet, terus ngerasa nggak enjoy. Ya udah, biarin. Yang penting sekarang kamu seneng kan? Kamu tuh bikin nyaman, aku bahagia bisa deket sama kamu. Iya dong, aku kan bisa menarik hati para lelaki. Nih, pesan lagi apa aja yang kamu mau, aku bayarin. Banyak amat, emang gak apa-apa kalau aku pakai uangnya? Tenang aja, aku lagi ada rejeki. Rezeki dari mana emangnya? Udahlah, nggak usah dibahas, yang penting malam ini milik kita. Kamu juga bikin aku nyaman, soalnya nggak pelit. Aku nggak mau dibilang pelit, aku punya harga diri. Tunggu ya, aku bakal nyanyi khusus buat kamu. Wah, oke cantik, aku tunggu di sini ya. Aku harus cari dia kemana ya? Aku nggak pernah tahu dia nongkrong di mana. Duh, jadi bingung. Oh Yasmin, kamu mau kemana malam-malam gini? Joko, kamu lihat Dandi nggak? Aku cari dari sore nggak ketemu. Aku nggak tahu sih, soalnya nggak pernah nongkrong sama dia. Emangnya kenapa? Kok kamu pucat banget gitu? Uang tabungan aku habis, uang sekolah Dita diraib, dicuri sama Dandi, dan sekarang Dandi nggak ada di rumah. Ditelepon juga nggak diangkat. Aku udah bisa nebak, karena selama ini dia emang kelihatan santai banget walaupun pengangguran. Ternyata karena ngandelin uang istri ya? Iya, dan sekarang aku ngerasa capek. Aku yang banting tulang tiap hari. Dia malah enak-enakan ngabisin duitnya. Aku capek, aku bener-bener capek. Min, aku nggak mau bikin kamu makin sakit hati, tapi kemungkinan besar Dandi ke kafe remang-remang itu. Kafe yang di Jalan Pemersatu Bangsa itu. Iya, tempat biduan-biduan. Beberapa kali aku lihat dia nongkrong di sana. Jadi bener, uang aku dipakai buat itu semua. Aku takutnya begitu, Min. Aku nggak bisa diam aja. Kalau aku nggak kesana sekarang, aku bisa gila. Min, kamu yakin mau kesana sendirian? Tempatnya rame loh. Aku istri sahnya.
Aku punya hak buat tahu kebenarannya. Min, aku bisa anterin. Gak usah, aku harus hadapi ini sendirian. Kita bersenang-senang malam ini, hahaha. Dandi, Yasmin, kamu ngapain kesini? siapa sih? Ganggu aja deh. Oh, jadi ini ya kerjaan kamu. Ini yang kamu bilang cari kerja. Shh, jangan bikin ribut di sini. Banyak orang, aku bisa malu tahu. Aku istri kamu. Aku kerja mati-matian. Kamu malah pakai uang aku buat beginian. Dasar gak tahu diri. Itu istrinya ya? Parah banget, suaminya selingkuh sama biduan. Masalah rumah tangga jangan dibawa ke sini dong, Mbak. Kamu enak ya ngomong. Uang yang kamu nikmatin itu hasil keringat aku. Udah, kamu bikin aku malu. Malu? Harusnya kamu malu sama kelakuan kamu sendiri. Anak kamu butuh uang sekolah, tapi kamu malah sawer biduan pakai uang istri. Aku cuma butuh hiburan di sini. Hahaha, hiburan. Sementara aku tiap hari capek banting tulang, kamu acuhkan. Aku nggak ikut-ikutan deh. Lihat diri kamu bukan suami, kamu itu beban. Cukup, aku nggak mau dengar apapun lagi. Pergi kamu dari sini. Oke, aku bakal pergi. Malam ini semuanya udah jelas. Kamu selingkuh dan kita selesai. Nak, kamu masih belajar. Iya, Mah. Kok mata Mama merah gitu sih? Mama kenapa? Maafin Mama, Nak, karena nggak bisa mendem ini sendiri. Mama terpaksa nunjukin kesedihan ini ke kamu, Nak. Mama kenapa? Cerita aja sama aku. Pasti ada hubungannya ya sama ayah kan? Mama ketemu ayah kamu di tempat yang gak seharusnya. Maksudnya gimana, Mah? Ayah kamu selingkuh sama biduan. Uang tabungan yang ibu simpan buat kamu dipakai buat selingkuh sama biduan itu. Jadi uang sekolah aku. Iya, Mama udah gagal sampai ayah kamu selingkuh sama wanita lain. Mah, Mama nggak gagal. Ayah emang nggak pernah bersyukur punya Mama. Mama malu sama kamu, Nak. Mama kelihatan lemah ya, Nak. Mama selalu ngajarin kamu buat nggak cengeng. Tapi ternyata Mama sendiri yang suka nangis. Nggak apa-apa nangis, Mah. Aku ngerti. Rasanya pasti sakit banget kan, Mah? Sakit, tapi lega. Karena Mama punya alasan buat pisah sama ayah kamu. Mama janji, apapun yang terjadi, Mama bakal selalu ada buat kamu. Gak apa-apa ya kalau Mama milih buat pisah. Gak apa-apa, Mah. Apapun keputusannya aku terima. Asalkan Mama bisa senyum lagi. Terima kasih, sudah dewasa sebelum waktunya, Nak. Aku anak Mama. Aku kuat juga karena Mama.